Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sebelumnya kaifa halukum semua? Ya, semoga kita sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya Wahyu Saputra dengan NIM 212111152 Hukum Ekonomi Syariah di kelas 3G ingin mempresentasikan yaitu tentang pendekatan kajian fikih siasah serta perkembangan kajian fikih siasah. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang pendekatan kajian fikih siasah. Nah, ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni yaitu yang pertama pendekatan normatif, yang kedua sosiohistoris, dan yang ketiga sosiofilosofis. Nah, untuk pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepas dari kedisiplinan yang sangat dominan, yakni fikih. Namun, tidak bisa disangka lagi bahwasannya kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepas dari bidang yang lain, yakni teologi. Nah, apa ini teologi? Nah, kita membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendarasnya dalam bingkai fikih juga teologi menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Nah, sementara untuk pendekatan sosiohistoris berarti menggabungkan 2 pendekatan, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Kenapa? Karena itu yaitu mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris, berarti melihat elemen-elemen dari dalam panggung politik Islam dari aspek sosial, bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi dan lainnya, dan kesejarahan peristiwa dengan memperhatikan unsur tepat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Nah, yang terakhir ada pendekatan filosofis yang tentu saja bermaksud bahwa untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang perkembangan kajian fikih siasah, ada 3 periode juga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada periode klasik. Nah, untuk periode klasik ini, ciri yang menandai perkembangan adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional saat itu. Pada periode ini, terdapat 2 dinasti yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbas. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Nah, Bani Umayyah lebih mengarah ke kebijaksanaan politiknya pada perkembangan wilayah kekuasaan. Nah, pada masa daulat Bani Abbas, barulah kajian fikih siasah ini mulai berkembang. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama cenderung mendukung kekuasaan. Nah, inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Nah, pada periode klasik ini pada umumnya diwarnai oleh kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasi mencaturkan politik ketika itu, dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan. Sejalan dengan peningkatan perkembangan ilmu, pengetahuan dan transfer ilmu asing,
pada saat itu, yaitu terutama Yunani kuno ke dalam Islam. Gagasan politik pada abad klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing. Yang kedua, ada periode pertengahan. Periode pertengahan itu ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada 1258 Masehi di tangan tentara Mongol pada saat itu. Nah, pada saat itu juga kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu kecenderungan pemikiran politik Islam juga mengalami perubahan otomatis. Nah, contoh untuk mengalami langsung tragedinya, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah. Nah, pengalaman pahit ini kemudian membekas dalam kepribadian Ibnu Taimiyah dan mempengaruhi pemikiran politiknya. Nah, kajian tentang fikih siyasah ini tertuang antara lain dalam kitab Al-Siyasah Al-Syariah fi Islah Al-Ra'iyah, Majmu' Al-Fatawa, dan Minhaj Al-Sunnah. Nah, pemikiran politik lainnya yaitu Ibnu Khaldun yang pandangan politiknya antara lain tertuang dalam Muqaddimah. Nah, di antara tesisnya yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya adalah interpretasinya yang kontekstual terhadap hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara. Ia menganggap hadis ini bersifat kondisional karena suku apa saja yang memegang posisi puncak pemerintah Islam selama itu, ia mempunyai kecakapan dan kemampuan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu ada periode modern. Nah, kita ketahui bahwa periode modern ini ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajah bangsa-bangsa barat terdahulu. Nah, hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialis dan kolonialisme barat. Nah, di samping itu, penjajah dunia Islam barat ternyata menggunakan pengembangan gagasan politik yang kebudayaannya mereka tentu saja tidak terlepas dari pengaruh sekularilisme ke tengah-tengah umat Islam. Di sisi lain, umat Islam sendiri tidak mampu menyaingi keunggulan barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan organisasi pada saat itu. Nah, dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan mereka yang merujuk kepada teladan Nabi Muhammad. Nah, mendirikan negara dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwasanya Islam hanya melahirkan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Nah, sedangkan sikap ketiga dilahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Nah, pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer maksudnya ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pendekatan kajian fikih siyasah serta perkembangan kajian fikih siyasah. Mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa di kolom komentar dan saya akan undur diri bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf. Bila